Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nah, ini ada dua video berbicara tentang pandangan Muhammadiyah tentang tahlilan ya, yang disampaikan oleh Ustadz Ali Aulia LC M.Ham dan juga Ustadz Mujiman. Keduanya ini adalah putra Muhammadiyah terbaik yang berbicara tahlilan versi Muhammadiyah. Bagaimana sebenarnya Muhammadiyah menyikapi tahlilan? Mari kita dengar bersama dari kedua ulama ini. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah, itu merupakan sebuah zikir atau sebuah perbuatan yang memang dituntunkan dan disyariatkan. Maka ketika ada pertanyaan dalam satu rumusan tanya jawab, apakah Muhammadiyah benar melarang tahlilan dan membolehkan? Dia melarang tahlilan. Sebetulnya pertanyaan ini perlu dijawab bahwa sebetulnya ketika dimaknai kata tahlilan dalam rangka untuk mengucapkan la ilaha illallah, memuji atau bahkan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu tentu sangat disyariatkan. Jadi ketika dimaksud kata tahlil ini adalah membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan lain Allah, maka tentu Muhammadiyah tidak melarangnya, bahkan tentu mensyariatkannya dalam arti menganjurkan agar kita memperbanyak membacanya. Ya, berapa kali saja kita membacanya, itu semua dalam rangka kita mengagungkan dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Jelas, ingatlah kalian padaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan tentu ungkapan la ilaha illallah itu representasi kita berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat lain dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Qul innama huwa ilahu wahid fa innani bari'um mimma tusyrikun. Kita dipinta untuk mengingat bahwa la ilaha illallah, karena sesungguhnya dia yang esa, Allah subhanahu wa ta'ala yang esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dalam arti memang Allah subhanahu wa ta'ala ahad, yang populer kita menyebut dengan dalam surat Al-Ikhlas itu, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam
yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau bahkan banyak ayat-ayat lain. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah, untuk terbebas dan meninggalkan tahayul, bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Nah, yang dilarang di Muhammadiyah kaitannya di sini adalah apa yang menjadi fatwa dan menjadi putusan ini, bahwa menurut Muhammadiyah yang dilarang itu yang kaitannya dengan upacaranya, seremoni khususnya. Yang kaitannya di sini adalah bagaimana tahlilan dikaitkan dengan upacara atau seremoni khusus yang dikaitkan dengan kematian seseorang, baik keluarga, teman, atau bahkan kemudian relasi dan lain sebagainya. Apakah itu kaitannya dengan 7 hari kematiannya, 40 hari kematiannya, 100 hari kematiannya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian yang perlu ditekankan. Bahkan kemudian dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa ini justru banyak dilakukan oleh para pemeluk agama Hindu yang kemudian itu kemudian terakulturasi di dalam budaya Islam yang kemudian sampai saat ini kemudian kita mempraktekannya. Karena ini merupakan sebuah hal ibadah yang tidak ada tuntunannya. Karena ibadah itu kan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah itu adalah dilarang. Kita tidak bisa mengada-ngada dalam urusan ibadah. Kaitannya di sini adalah upacara atau ritual kematian yang dikaitkan dengan hari-hari tertentu tersebut. Apalagi dalam upacara dan ritual tadi itu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Bahkan kadang-kadang pinjam dulu kepada tetangga, saudara, sehingga kemudian dikesankan adanya tindakan atau perbuatan tabzir atau berbuat kemubaziran. Kalau dalam fatwa di sana disebutkan di sini, ketika pada masa Rasulullah perbuatan semacam itu dilarang. Pernah ada beberapa seorang muslim yang berasal dari Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, minta izin kepada Nabi untuk memperingati dan beribadah pada hari Sabtu, bagaimana yang dilakukan ketika masih beragama Yahudi. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan izin, dan kemudian turunlah ayat yang sangat populer, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Semangatnya adalah semangat benar-benar menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan. Tidak mengada-ngada dan kemudian membuat ritual, upacara, atau bahkan ibadah-ibadah tambahan selain yang sudah dituntunkan dan ditetapkan dalam ketentuan ajaran Islam. Maka inilah yang dimaksud bahwa situasi Islami adalah situasi yang sesuai dengan syariat Islam, bersih dari segala macam larangan-larangan Allah, bersih dari kesyirikan, tahayul, bid'ah yang dalam kriteria di sini. Maka kemudian melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya. Maka ketentuan itulah yang kemudian dapat dijadikan sandaran sebuah simpulan apa yang difatwakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah kaitannya dengan tahlilan. Ini clear ya? Artinya adalah bukan kaitannya dengan melafatkan dan kemudian memperbanyak zikir dan ungkapan la ilaha illallahnya, tapi kaitannya dengan upacara. Di majalah Suara Muhammadiyah, Bapak mereka sudah sering dimuat. Ini di majalah Suara Muhammadiyah sudah sering dimuat mengenai bab masalah hukum
mengadakan acara 3 hari, bentar, 2 hari, terus 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Nah, di majalah Suara Muhammadiyah ini sudah dimuat, termasuk jenengan mungkin googling sudah ada. Jenengan googling sudah ada. Fatwa ini cukup banyak. Jadi fatwa ini di Muhammadiyah cukup banyak karena termasuk engkang sering di Nah itu intinya dari Ustadz Mujiman dan kemudian Ustadz Ali Aulia LCM HUM sama-sama memberikan penjelasan mengenai tahlilan, karena memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tidak juga oleh imam mazhab. Buat apa kita mengerjakan sesuatu yang tidak diamalkan di zaman Rasulullah? Yang jelas tidak berpahala lah, karena sifatnya mengada-ngada, merasa lebih pandai dari Nabi. Nabi sendiri tidak, dia merasa lebih hebat dari Nabi gitu. Sehingga mengada-ngada ajaran yang tak seharusnya diamalkan oleh kita. Barangkali itu saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada para semuanya.